Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang psikoanalisis humanitis menurut teori Erich Fromm. Gambaran umum teori psikoanalisis humanitis. Tesis dasar Erich Fromm menyatakan bahwa manusia pada masa modern ini telah terpisah dari kesatuan prasejarah mereka dengan alam dan juga dengan satu sama lain. Namun, mereka memiliki kekuatan akal, antisipasi, dan imajinasi. Psikoanalisis humanitis berasumsi bahwa terpisahnya manusia dengan alam akan menghasilkan perasaan ketersendirian dan isolasi, kondisi yang disebut sebagai kecemasan dasar. Biografi Erich Fromm. Fromm lahir pada 23 Maret 1900 di Frankfurt. Ia mempunyai ayah yang bernama Naftali Fromm. Ia adalah anak dari orang tua Yahudi Ortodoks kelas menengah, dan juga ibunya yang bernama Rosa Krauss Fromm, keponakan dari Ludwig Krauss. Ia seorang ahli Talmud yang terpandang. Lalu di sini ada asumsi dasar Fromm. Asumsi dasar Fromm adalah bahwa kepribadian individu dapat dimengerti hanya dengan memahami sejarah manusia. Fromm meyakini bahwa manusia tidak seperti binatang lainnya, telah tercerai-berai dari kesatuan prasejarahnya dengan alam. Kebutuhan manusia terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu keterhubungan. Keterhubungan yaitu dorongan untuk bersatu. Yang kedua, keunggulan. Keunggulan yaitu dorongan untuk melampaui keberadaan yang pasif. Yang ketiga, keberakaran. Keberakaran yaitu untuk berakar atau merasa berpulang kembali di dunia. Yang keempat, kepekaan akan identitas. Kepekaan akan identitas yaitu kemampuan untuk menyadari diri sendiri. Yang kelima, kerangka orientasi. Kerangka orientasi yaitu untuk mencari jalannya dunia. Yang terakhir, rangkuman kebutuhan manusia. Rangkuman kebutuhan manusia yaitu untuk berevolusi dari keberadaan manusia sebagai spesies terpisah dan menggerakkan manusia ke arah kesatuan kembali dengan dunia alam. Beban kebebasan. Menurut sejarah, seiring manusia semakin memperoleh kebebasan ekonomi dan politik, mereka semakin merasa terasing. Beban ini menciptakan kecemasan dasar atau yang bisa disebut basic anxiety, yaitu perasaan bahwa kita sendirian di dunia ini. Nah, lalu di sini ada mekanisme pelarian. Kecemasan dasar yang tadi itu menghasilkan rasa keterasingan dan kesendirian yang menakutkan. Oleh karena itu, manusia berusaha untuk lari dari kebebasan melalui berbagai macam mekanisme pelarian. Dalam Escape from Freedom, Fromm menyebutkan 3 mekanisme dasar dari pelarian. Yang pertama, ada otoritarianisme, yang kedua ada sifat merusak, dan yang ketiga ada konformitas. Lalu di sini ada kebebasan positif. Kebebasan positif adalah suatu pengungkapan penuh dan spontan dari potensi rasional maupun emosionalnya. Fromm menyatakan bahwa cinta dan kerja adalah 2 komponen kembar dari kebebasan positif. Melalui cinta dan kerja yang aktif, manusia bersatu satu sama lain dan dengan dunia tanpa mengorbankan integritas mereka. Mereka menegaskan keunikan mereka sebagai individu dan mencapai kesadaran penuh akan potensi mereka. Orientasi karakter. Dalam teori Fromm, kepribadian tercermin pada orientasi karakter atau karakter orientation seseorang, yaitu cara relatif manusia yang permanen untuk berhubungan dengan orang atau hal lain. Kualitas yang diperoleh dan paling penting bagi kepribadian adalah karakter, karena relatif permanen dari semua dorongan non-instinktif. Secara umum, manusia menghubungkan dirinya dengan hal atau orang lain dengan cara non-produktif maupun produktif. Orientasi non-produktif terbagi menjadi 4, yaitu reseptif, eksploitatif, menimbun, dan memasarkan. Sedangkan orientasi produktif terbagi menjadi 3, yaitu bekerja, mencintai, dan bernalar. Sebagian individu patologis memiliki 3 gangguan kepribadian, yaitu nekrofilia, narsisme berat, serta simbiosis incest. Nekrofilia yang berarti cinta akan kematian dan biasanya mengacu pada pola kelainan seksual. Kepribadian nekrofilia benci kemanusiaan. Gaya hidup orang-orang dengan nekrofilia adalah seputar kematian, kehancuran, serta penyakit. 2. Narsisme berat, yang berarti ketertarikan akan tubuh sendiri. Orang-orang narsistik memiliki tuntutan neurotik. Mereka mencapai rasa aman dengan berpegang pada kepercayaan bahwa sifat pribadi mereka yang luar biasa merupakan keunggulan dari orang lain. 3. Simbiosis incest
atau ketergantungan ekstrim akan ibu atau pengganti ibu. Orang-orang yang hidup dalam hubungan simbiosis incest merasa sangat cemas dan takut apabila hubungan tersebut terancam. Psikoterapi. Fromm meyakini bahwa pasien melakukan terapi untuk mencari kepuasan akan kebutuhan dasar manusia mereka. Oleh karena itu, terapi harus membangun hubungan pribadi antara terapis dan pasien. Terapis seharusnya tidak melihat pasien sebagai suatu penyakit ataupun benda, namun sebagai manusia dengan kebutuhan manusiawi yang lainnya, seperti yang dimiliki oleh semua orang. Saya akan menjelaskan tentang metode investigasi Fromm. Fromm mengumpulkan data mengenai kepribadian manusia dari banyak sumber, termasuk psikoterapi, antropologi budaya, dan sejarah kejiwaan. Inilah kajian antropologisnya tentang kehidupan sebuah desa di Meksiko dan analisis psikobiografis terhadap Adolf Hitler. Yang pertama, karakter sosial sebuah desa di Meksiko. Pada akhir 1950 sampai pertengahan 1960, Fromm dengan timnya mempelajari karakter sosial di Ciconsuac, Meksiko. Tim ini mewawancarai 162 kepala keluarga atau sekitar 800 penduduk. Penduduk desa ini sebagian besar adalah petani. Mereka egois, curigaan, pesimis terhadap masa depan, dan bersikap fatalis. Nah, yang kedua itu ada studi psikohistoris mengenai Hitler. Fromm menganggap Hitler sebagai contoh manusia dengan sindrom pembusukan yang paling jelas di dunia. Hitler menunjukkan 3 gangguan patologis, yaitu nekrofilia, narasisme berat, dan simbiosis incest. Ia sangat tertarik akan kematian dan kehancuran. Hitler sangat dimanjakan pada ibunya, dan ia sering mengalami kegagalan di hidupnya. Menurut Fromm, semua gangguan atau karakteristik Hitler tidak membuat Hitler menjadi psikotik. Akan tetapi, karakter-karakter tersebut membuatnya menjadi orang yang sakit dan berbahaya. Penelitian terkait kerenggangan kultur dan kesejahteraan. Kerenggangan dengan masyarakat secara umum merusak kesejahteraan. Ada tipe kerenggangan khusus yang buruk bagi manusia. Mereka yang merasa terpisah dari teman-teman mereka menunjukkan meningkatnya perasaan cemas dan depresi. Penemuan ini menunjukkan bahwa kerenggangan manusia membuat orang rentan terhadap depresi. Namun perasaan ini dapat berkurang apabila seseorang menemukan sekelompok orang yang tepat. Otoritarianisme dan rasa takut. Manusia mencari jalan keluar menuju kebebasan melalui mekanisme seperti otoritarianisme, penghancuran atau konfirmitas untuk meredakan ketakutan akan pengasingan. Hal ini menunjukkan bahwa ideologi yang dikaitkan dengan otoritarianisme adalah jenis kognisi sosial yang tersimulasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kritik terhadap Fromm. Erich Fromm mungkin salah satu penulis esai paling cerdas dari semua teoretikus kepribadian. Fromm cenderung menggunakan pendekatan global untuk semua teori, menegakkan bentuk abstrak yang tinggi dan megah yang lebih bersifat filosofis dibanding ilmiah. Nah, dari sudut pandang ilmiah, bagaimana gagasan-gagasan Fromm memenuhi keenam teori yang berguna? Yang pertama, istilah-istilah Fromm yang tidak jelas dan samar menjadikan gagasan-gagasan tidak dapat dijadikan generator penelitian empiris. Kedua, teori Fromm terlalu filosofis untuk dapat dibenarkan atau diverifikasi. Yang ketiga, teori Fromm untuk mengorganisasi dan menjelaskan kepribadian manusia. Keempat, sebagai pemandu tindakan. Kelima, pandangan Fromm konsisten secara internal. Yang terakhir, teori Fromm rendah dalam kriteria kesederhanaan. Konsep kemanusiaan. Erich Fromm menekankan perbedaan antara manusia dan hewan. Sifat esensial manusia terletak pada keunikan pengalaman. Ia meyakini bahwa manusia yang sadar akan diri mereka sendiri dan keberadaannya. Salah satu sifat unik manusia adalah kesadaran diri, yaitu sejauh mana orang secara sadar menyadari keadaan diri sendiri dan interaksi mereka dengan orang lain.